saya sangat berterima kasih pada PSSI yang mensupport semua roadmap saya dan semua program-program latihan saya. Dan oleh sebab itu, saya mohon maaf juga kepada PSSI yang belum bisa memenuhi target untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Mengenai hal-hal yang misalnya apakah saya harus dievaluasi, harus diganti, dan lain sebagainya. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI, jangankan diganti, karena ini tugas negara. Apapun resiko dari kegagalan ini, saya secara kesatria bertanggung jawab. Jadi apapun, ya tidak hanya pergantian pelatih, berat dari itu, karena ini adalah tugas negara, saya siap untuk itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Oke, ini ada beberapa video ya yang mau saya reaksi. Di antaranya ada permintaan maaf dari pelatih Coach Indra Syafri, serta ada beberapa netizen yang mempertanyakan apakah Indra Syafri akan dipecat atau mau diganti atau tidak. Serta ada juga netizen yang mempertanyakan eksistensi Pak Arya Sinulinga di beberapa podcast ya, yang selama ini dia waktu Sintayong melatih timnas Indonesia dia selalu aktif di beberapa podcast, tapi sekarang belum nampak, teman-teman. Oke, seperti apa videonya, tapi sebelum lanjut, kepada yang belum subscribe silahkan tekan subscribe-nya. Kepada yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat video pertama, guys. Mana kemana kalian pada kemana? Bung Handuk dan segenap pandit sepak bola, juga media yang suka rada beda. Kok tumben diem kagak ada bacotnya? Apa karena bukan dia pelatihnya? Gak bikin podcast ataupun wawancara? Atau kalian lagi ngumpulin masa? Bacot lagi pas pelatihnya Coach Nova. Handuk kemana? Handuk, jika Anda masih punya malu, lah emang punya. Handuk kemana sih handuk ya? Kok belum ada keluar-keluar, belum ada pernyataan yang buat Coach Indra Syafri ini. Ditunggu ya Bung Handuk. Indra Syafri minta maaf setelah gagal total di Piala Asia U20. Kita nggak perlu permintaan maaf, kita butuh solusi. Timnas U20 udah TC kemana-mana, ke luar negeri, anggaran gede, tapi hasilnya apa nih? 1 poin doang lawan Yaman yang juru kunci, kalah 0-3 dari Iran, keok 1-3 dari Uzbekistan. Bukan cuma gagal lolos ke Piala Dunia U20, tapi mainnya juga berantakan. Klik link di bio gue kalau mau nonton aksi timnas. Tapi anehnya PSSI diem aja. Dulu Sintayong kalah di Piala Asia langsung dipecat, tapi Indra Syafri aman-aman aja. Mana nih ketegasan PSSI? Harusnya konsisten dong. Terus yang lebih lucu, Bung Toel yang biasanya paling kritis ke STY sekarang malah ngebelain Indra Syafri. Berarti dulu dia emang gak objektif. Ada alasan pribadi gak suka sama Sintayong. Apa menurut kalian Indra Syafri masih pantas nih buat pegang timnas U20? Atau udah saatnya Indra Syafri buat... Menurut kalian gimana, guys? Apakah Indra Syafri masih layak untuk dipertahankan? Atau memang harus sudah dipecat? Karena kan selama ini PSSI belum memberikan pernyataan mau melanjut ataupun dipecat ya. Harusnya segera ini, soalnya publik menunggu-nunggu ini keputusannya. Jangan heran apakah ini benar atau hanya kebetulan tidak ada tagar Indra Syafri out. Padahal Coach Indra Syafri udah jelas-jelas nih gagal membawa timnas Indonesia U20 lolos ke perempat final Piala Asia U20. Dan kejadian ini semakin menjelaskan bahwasanya tagar Coach Sintayong out waktu itu memang memakai buzzer, guys. Apalagi ditambah bukti bahwasanya kemana nih 3 pengamat yang anyar
Yang saat di era Coach Sintayong itu berkoar-koar guys. Bahkan di saat Coach Sintayong itu belum dinyatakan Udah gagal. ngumpet. Tapi 3 pengamat anyar ini selalu mengkritik Coach Sintayong. Kemana mereka? Kenapa tidak muncul di saat Coach Indra Syafri udah jelas-jelas gagal nih? Dan bisa dibilang sangat mengecewakan atas penampilan timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 kali ini. Terutama Pak Arya ini guys, seolah-olah hilang bak di telan bumi. Karena terkenal sering kritik di timnas era Coach Sintayong. Tapi kini di saat timnas U20 era Coach Indra Syafri, Pak Arya Sinulinga kemana? Ini benar-benar menjadi pertanyaan besar guys buat kita semua. Ya, meskipun Coach Indra Syafri mengatakan apapun resiko dari kegagalan ini, saya secara kesatria bertanggung jawab. Pertanyaannya mau bertanggung jawab dalam bentuk apa Coach? Kita udah gagal. Dan secara permainan pun timnas Indonesia U20 jauh dari harapan. Jadi coach mau bertanggung jawab seperti apa? Udah fix ini mah kita OTW ke era kegelapan. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kemarin waktu ada Sintayong kalah di AFF aja langsung banyak ya tagar yang Sintayong out itu, tapi sekarang tidak ada tagar Indra Syafri out, padahal itu udah jelas-jelas Indra Syafri membawa kegagalan ya untuk timnas Indonesia U20 ini. Sebenarnya sama Sintayong itu 11-12 ya. Dulu Sintayong pernah memulangkan negaranya waktu di usia U23 itu. Sekarang Indra Syafri juga mempunyai prestasi yang sama ya, yaitu memulangkan negaranya lebih awal. Dulu hal itu pernah dialami oleh Sintayong waktu Sintayong melatih timnas Indonesia. Bedanya itu, kalau dulu Sintayong melatih timnas Indonesia, tapi dia orang Korea, jadi memulangkan negaranya. Nah, sekarang Indra Syafri memulangkan negaranya juga, tapi bedanya Indra Syafri orang Indonesia dan memulangkan lebih cepat negaranya juga. Timnas U20 kita udah pulang lebih cepat ya. Kok bisa sepertinya sekarang Pak Arya Sinulinga ini sedang ditunggu oleh podcast-podcast yang ada di Indonesia atau enggak? Karena biasanya saat Sintayong melatih timnas Indonesia, kalau timnas Indonesia mengalami kekalahan, kalau timnas Indonesia mengalami kegagalan, Pak Arya Sinulinga ini merupakan satu-satunya exco PSSI yang gemar menghadiri podcast tau enggak? Betul. Dan sekarang timnas Indonesia U20 dari kemarin kalah baik uji coba maupun Piala Asia U20, sampai saat ini Pak Arya Sinulinga ini masih belum nampak di podcast di Indonesia atau enggak? Oke Rek, buat kalian yang melihat podcast terbarunya Pak Arya Sinulinga, tag akun ini ya. Untuk Pak Arya Sinulinga ditunggu podcastnya ya. Soalnya kan selama ini sebelumnya sering dia keliling-keliling ke berbagai podcast ya. Diundang berbagai macam channel baik di YouTube ataupun di platform media sosial lainnya. Tapi sekarang Pak Arya masih belum keluar ya. Masih belum bisa memberikan pernyataan untuk Indra Syafri dan timnas U20 ini yang sudah jelas-jelas gagal ya di Piala Asia U20 ini. Sebenarnya kontrak Coach Indra sampai kapan sih, Pak? Coach Indra sampai masih lama. Oke guys, jadi kontraknya Coach Indra Syafri bersama timnas itu masih lama ya. Ini seperti yang dikatakan oleh Ketua BTN ya, Pak Sumarji. Dia bilang kalau kontraknya Coach Indra Syafri itu masih lama. Buat kalian yang belum nonton videonya, nonton deh. Coba kalian nonton ya. Nih kalian pencet aja stage-nya ya kan. Kalian lihat di situ ditanya nih lanjutannya sama wartawan. Berarti masih aman dong dengan kegagalan timnas U20 di AFC U20 ini. Intinya masih bakal dirapatin ya guys ya. Jadi ya sudahlah. Udah deh, kita dukung aja kali ya. Ya, semangat berbenah ya timnas U20 ya. Yuk kita komen yuk. Let's go. Dengan kontrak yang masih lama mungkin ya, kalau misalnya Indra Syafri dipecat ya PSSI harus membayar kompensasinya ya. Sementara kalau misalnya lanjut kan dia cuma dia masih bekerja gitu, walaupun harus dibayar gajinya kan dia tetap masih kerja. Kalau misalnya dia nggak kerja, dipecat oleh PSSI dan kontraknya masih lama, kompensasi yang harus diberikan atau yang harus diterima Indra Syafri juga lebih banyak kali ya.
Mungkin pertimbangannya itu mungkin. Lanjut. Imbang rasa terbantai. Itu adalah kata-kata yang pas ditujukan untuk timnas U20 asuhan Indra Safri. Lawan Yaman, mereka betul-betul dipermalukan. Dipermalukan dalam arti Indonesia yang katanya negara kuat sepak bola Asia, diajari cara bermain bola sama Yaman. Betul. Tadi kalau kalian nonton pertandingannya ya, timnas asuhan Indra Safri mainnya sama. Kalau nggak mainnya bingung, ya udah long ball ke depan. Sementara Yaman main dengan ball position. Nggak takut main bola bawah, main passing-passing pendek. Main 1-2. Walaupun mereka tidak cetak gol, tapi permainan mereka itu sangat menarik dilihat. Jadi kalau bisa dibilang ya, tadi supporter Indonesia yang nonton itu menikmati nonton pertandingannya Yaman. Nomor 15 dan nomor 18. Badannya kecil, tapi bisa meliak-liuk ya melewati pemain Indonesia. Bahkan dikolongin tuh pemain Indonesia. Dan ada momen di babak pertama, pemain itu pendek. Bisa menang duel udara loh. Jadi kayak anak SMA tanding lawan anak SD. Asli nggak? Berarti perkataannya Coach Justin itu yang karena pemain Indonesia pendek-pendek itu bukan alasan sih sebenarnya ya. Buktinya kemarin pemain Yaman terus pemain Uzbek itu kan relatif tidak lebih jangkung ya, tidak lebih tinggi badannya, tapi mereka berani berduel, mereka bisa memenangkan duel-duel tersebut. Bahkan back-back timnas Indonesia U20 ini tingginya cukup lumayan juga, kayak si Kadek Arel itu kan badannya lumayan tinggi, tapi kan ya sudahlah. itu mungkin ini rezeki kita bangsa Indonesia, khususnya timnas U20 ini harus gugur di fase grup ya, tidak bisa melanjutkan ke Piala Dunia. Oke, kalau untuk masuk Piala Dunia, gagal masuk Piala Dunia, oke lah kita terima ya, soalnya itu masuk ke Piala Dunia itu memang sangat-sangat sulit. Tapi tolonglah tunjukkan permainan-permainan yang bagus, permainan yang cantik, yang bisa ditontonnya lebih enak gitu. Seperti halnya dulu Sintayong itu waktu melawan Uzbekistan itu tidak kalah loh. Dia menahan imbang Uzbekistan, dan satu-satunya negara yang tidak bisa dikalahkan itu waktu itu ya cuma Indonesia gitu. Tapi kenapa sekarang kok ada kemunduran? Memang di Piala Asia waktu di zamannya Sintayong itu, waktu U20 itu Sintayong juga memang out lebih awal, tapi waktu itu Sintayong membawa 4 poin ya waktu itu. Tapi sekarang cuma 1 poin, dan TC-nya sudah banyak sekali. TC-nya udah di mana-mana ya, udah berkali-kali. Anggarannya udah banyak tapi hasilnya tidak ada. Oke teman-teman, itu aja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dimanapun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.